enteng sholat. Itu penyakit hati paling besar. Nah, ibu-ibu banyak tidak sholat. Kapan Ustadz? Ketika selesai haid. Dapat bonus 5 hari, dia tambah 2. Dia bilang suaminya, biasanya kok cuma 5 hari, kok belum sholat, ini sudah 7 hari. Apa kata istrinya? Belum bersih bang, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kok bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat. Apa mau dikasih lihat? Membayangkan diri sendiri. Iya toh? Bu, ada lagi yang bilang begini, Ustadz, katanya kalau selesai haid subuh mulai sholat, subuh kesiangan, pulang lagi besok. Tidak, kalau duhur bersih, duhur mulai sholat. Kalau asar bersih, asar mulai sholat. Ternyata bersih dia jam 8 malam, maka ibu sudah wajib sholat isya. Bersih jam 10, ibu wajib sholat isya kalau malam. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Ketika ada pengantin. Apa yang menyebabkan ibu-ibu tidak sholat? Make up. Dia kira dirinya mukanya tembok, coklat, biru, abu-abu, krem, kuning, merah, jil. Malah ada lagi saya lihat itu dia kasih lebih sedikit sini. Banyak sekarang perempuan palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru-biru, palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Alisnya tebal, palsu. Pantatnya gabus. Katanya majelis taklim. Kok majelis taklim begitu? Ayo. Katanya majelis taklim sudah 4 tahun. Kok begitu? Yuk. Apalagi yang membuat ibu-ibu banyak tidak sholat selain make up? Ustadz, bagaimana kalau soal make up? Boleh. Gimana caranya? Wudhu dulu. Ibu wudhu dulu, baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah make up, sudah wudhu, make up, kentut batal. Cuma sedikit keluar Ustadz, batal. Nggak habis, batal. Bagaimana bersentuhan perempuan? Berbeda pendapat ulama. Syafi'i, batal. Imam Ahmad, selama ibu tidak nafsu, tidak batal. Maka saya kalau mahasiswa saya di UNHAS yang cewek, saya cuma begini. Ya dek, kenapa? Dia masih muda, saya juga masih muda. Dia cantik, saya gagah. Mau gue dong, saya pegang mic. Nah, apalagi yang membuat perempuan banyak tidak sholat? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Dia kasih tali. Saya ini bu keliling-keliling ceramah. Malaysia itu ibu-ibu ceramahnya, jilbabnya kain segitiga, pasang, kasih jepit 1 peniti, selesai. Begitu juga di Brunei. Tapi begitu kita masuk di Indonesia, tegang saya lihat cara pakainya. Ada talinya 2 meter, dia ripit. Baru dia ikat. Dia ikat di lehernya, dia kasih kembang. Mulai lehernya tidak bisa gerak. 3 lapis kainnya, ada kuning, jingga, abu-abu. Dia kasih miring lagi sedikit, miring-miring juga barangkali otaknya. Iya toh? Sudah 14 pentulnya, kayak pohon-pohon di belakang. Pakai pula rohnya sempit, panjang tapi sempit. Sudah diikat lehernya. Suaminya, buru-buru bu, kita ketinggalan pengantin. Tunggu dulu pak. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dulu. Saya bilang hidup beleng-beleng. Isinya jalan. Coba kalau leher. Pak, cepat. Maka ibu majelis taklim, jangan sampai gara-gara jilbab ibu ndak sholat. Coba lihat ibu-ibu, sudah orang kaya, istri pejabat, cantik. Kalau dia berpakaian ala kadarnya, itu menjadi teladan orang. Wih, kau tahu enggak istri wali kota itu? Cantiknya, banyak duitnya, tapi pakaiannya sederhana betul. Ini yang antara kaya dan miskin ini yang banyak gaya. Kaya tidak, miskin tidak. Jelas? Bu? Kapan lagi nih?
Orang banyak ndak sholat. Kapan? Nih, bapak-bapak kalau di kantor. Tiba waktu sholat, hayya 'alas shalah. Tunggu, lagi meeting. Dah. Bu, mau sehat dunia akhirat? Mau selamat dunia akhirat? Mau sukses selamat dunia akhirat? Perbaiki sholat. Itu aja rumusnya. Nggak usah cari muka. Ini nih, kepala-kepala dinas SKPD. Hah? Bapak mau punya jabatan yang baik, nggak usah cari muka sama wali kota. Bapak sudah dikasih muka. Ada juga itu ASN kayak nggak punya harga diri depan wali kota. Ya Pak, siap. Pret. Yuk perbaiki aja sholatmu, Allah yang ngatur. Kecil itu jadi kepala dinas, kecil jadi camat, kecil jadi asisten. Kalau Allah yang gerakkan, tidak ada kekuatan manusia bisa halangi. Ini ya Pak, ini Pak, ini terserah Bapak aja Pak. Cemen lu men. Coba, nih Pak Wali Kota, Pak Kapolres, itu ada ajudannya. Coba lihat kalau Pak Wali Kota panggil ajudan. Mana ada berani menantang? Ajudan, siapa? Biar lagi ngerokok, dia buang rokoknya. Siapa perintah? Ayo. Mana ada ajudannya? Panggil, ajudan. Tunggu dulu Pak, saya lagi meeting. Bilang kok dikasih pindah kok. Ayo, pada wali kota ada habis jabatannya. Allah yang panggil Bapak. Hayya 'alas shalah. Apa jawaban Bapak? Tunggu. Lagi rapat. Ya sudah Allah ya, sudah kau uruslah rapatmu. Karena wali kota yang ngurus kau. Begitu ganti wali kota, Bapak setengah mati lagi cari muka. Ayo, capek Pak cari muka sama manusia. Lebih cari muka kepada Allah. Bagaimana caranya? Perbaiki sholat. Kalau sholat baik, kecil apa yang Bapak Ibu mau. Punya rumah kecil buat Allah. Punya anak kecil buat Allah. Punya jabatan kecil buat Allah. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan itu masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Wah, kalau caleg yang janji kita, andai boleh dijanji kita surga, dia janjinya juga kita surga. Bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis, pilih saya, ini. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Nah ya sudah, perbaiki sholat. Adik-adik, ada di sini masih pegawai negeri, pegawai honor, kau perbaiki sholatmu, Allah yang kasih kamu. Wallahi, saya dulu orang susah-susah jadi pegawai. Saya Unhas yang minta saya ngajar, universitas saya minta saya ngajar. Dicuri saya punya berkas, dihilangkan saya punya berkas. Malah Allah lebih murahkan dikasih surat khusus. Coba, kalau Allah yang mau kecil itu jadi pegawai. Yang tidak masuk akal saja boleh terjadi kalau Allah mau. Apalagi yang ada jalannya. Contoh Bapak, yang namanya tidak masuk akal. Ya, Bapak tidak pernah sekolah polisi, tiba-tiba mau jadi Kapolres, itu tidak masuk akal itu. Ayah, tapi kalau Bapak pegawai negeri sipil, mau jadi sekda, itu ada jalannya. Ada jalannya, jadi tidak usah putus asa. Yang tidak ada jalannya saja Allah kasih, apalagi kalau ada jalannya. Mana yang tidak ada jalannya? Contoh saya kasih. Perempuan boleh tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak mungkin kata ilmu biologi, tidak masuk akal kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak juga yang mau dengan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Itu asli beleng-beleng itu. Ayo. Jadi saudara mau baik hidup ini, perbaiki sholat. Contoh lagi, Ustaz, saya sudah 30 tahun jadi pegawai, kok tidak bisa hidup saya baik-baik, tidak bisa lepas dari kredit rumah, setengah mati saya ini Ustaz. Perbaiki sholatmu bos. Kalau sholat baik aman, ya, sholat baik aman. Saya sudah sholat Ustaz, betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan duhur, kok tidak ikhlas. Saya sudah sholat Ustaz, betul, tapi
tidak senang, tidak semangat ketemu Allah. Ada orang sholat Pak, tidak semangat ketemu Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iya. Ada kan Bapak bayangkan diri sendiri. Lagi sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Ya memang ada karena itu ibu. Sholat Allahu Akbar. Iya toh. Bagaimana hidupmu kita mau baik Pak kalau sholat dianggap remeh? Percaya Pak, saya bisa cerita begini karena saya alami. Saya pernah jadi cleaning service, membersihkan toilet 4 di Sulawesi Selatan. Travel paling terkenal waktu itu di Indonesia. Saya bilang tidak usah gaji saya, cukup kalau ada undian umroh kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat. Ayo. Tapi alhamdulillah saya perbaiki sholat. Sekarang saya punya travel, kapan saja saya mau umroh. Ayo. Saya pernah dihina teman saya waktu sekolah. Ada saat tidak malu-malu kok pakai cakar. Cakar itu baju rombengan, baju bekas. 10.004 masih bisa ditawar. Saya tidak malu dihina kakak senior saya di kampus. Alhamdulillah saya perbaiki sholat. Sekarang yang pernah hina saya tahun Ramadan lalu yang baru-baru saya kasih lagi zakat. Sudah tahun ke-8. Kecil. Dulu saya jalan kaki pergi sekolah berkilo-kilometer. Alhamdulillah sekarang sudah punya kendaraan. Tidak takabur, tidak bermaksud sombong. Di Sulawesi terbatas orang yang punya seperti kendaraan saya. Dengan izin Allah. Apa gunanya Allah kasih kita? Allah yang punya dunia kecil buat Allah. Allah cuma minta perbaiki sholat. Mau ketemu wali kota susah. Kenapa susah? Bukan sombong, memang protokolernya ngantri kalian. Jadi tim sukses. Datang mau ketemu wali kota. Apa kata ajudan? Apa keperluannya Pak? Kata ajudan, saya tidak bisa jelaskan ke Pak Wali. Bapak bikin proposal datang minggu depan. Datanglah membawa proposal. Kata ajudan, baik Pak. Nanti saya kasih Pak Wali Kota, staf asisten, dipelajari. Bapak datang minggu depan. Datang lagi minggu depan. Apa kata yang Bapak Wali Kota? Baru saya mau rapatkan dulu. Dipelajari. Sudah, Bapak datang bulan depan. Datanglah bulan depan. Nunggu dari jam 8, diterima jam 9 malam. Kenapa? Banyak ngantri tamu. Begitu diterima, apa kata Pak Wali? Sudah dipelajari oleh staf ahli saya, ternyata mohon maaf, ini tidak bisa dibantu. Kalau saya bantu Bapak, saya berurusan sama KPK. Tidak ada antaran untuk ini. Kau nunggu 1 bulan lebih, hancur waktumu lebih 1 bulan, tidak ada hasilnya. Ketemu Allah. Pagi baru bangun, silahkan sholat subuh, ngadu sama Allah. Tengah hari lagi di toko sepi pembeli, ngadu siang hari sholat duhur. Sore masih sepi pembelimu, ngadu kau dalam sholat asarmu. Selesai kau dagang, sepi pembelimu, maghrib ngadu kau lagi kepada Allah. Mau tidur ternyata pun masih sepi, kau ngadu lagi dalam sholat isyamu. Masih punya bonus kau bangun sholat tahajud tengah malam. Dan 24 jam siapa saja boleh temui. Jelas? Perbaiki sholat kecil. Itu tidak masuk akal saya punya gelar. Satu dokter dalam negeri, satu luar negeri. Bersamaan waktunya. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal kalau Allah mau. Kalau Allah mau kecil jadi dokter. Maka ibu perbaiki sholat. Anak-anaknya perlihatkan sholat. Bapak wali kota mohon kalau ada yang mau jadi pejabat, periksa sholatnya. Gimana caranya Ustadz? Gampang. Suruh datang jam 5 sore. Maghrib suruh azan. Suruh azan, suruh imam sholat jamaah. Kau imam sholat jamaah deh. Kalau bacaannya tidak jelas, malas sholat ini orang. Demi Allah, kalau orang baik sholatnya Pak aman. Tapi kalau tidak beres sholatnya, Tuhannya saja ditipu, apalagi bosnya. Jangan marah ya Pak, jangan marah. Tapi kalau Bapak mau marah tidak apa-apa, saya sudah mau pulang juga.
Ayo perbaiki sholat. Yang berikutnya, kalau sudah sholat 5 waktu, maka wujudkan sholat jamaah. Berbicara soal persatuan, belajar dari sholat jamaah. Coba sholat jamaah di masjid. Ada yang datang dari kanan, ada dari timur, ada dari selatan, ada barat, utara. Begitu masuk, semua menghadap ke satu arah. Tidak mentang-mentang dia wali kota, datang dari timur, dia menghadap ke timur. Gila ngana. Ayo Pak. Tidak mentang-mentang tinggi pangkatnya Kapolres, begitu dia masuk, saya mau membelakangi imam. Tidak bisa Pak. Semua menghadap satu. Kalau Bapak mau belajar persatuan, belajar dari jamaah. Sholat jamaah, coba lihat. Ada suku Bugis, ada Jawa, ada Madura, ada Medan. Berbeda suku, tapi begitu takbir tetap sama. Sama bacaannya, tidak mungkin beda-beda. Allahu Akbar. Tidak mentang-mentang karena dalam masjid berbeda suku, takbir berdasarkan bahasa daerah. Jadi imam orang Arab. Allahu Akbar. Datang makmum orang Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang pula orang Padang. Allah nan gadang. Datang orang Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir orang gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Tapi kacau sholat. Nah ini belajar persatuan dari sholat. Ya, jangan berpecah belah. Pemilu sudah selesai. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Sekarang 01 tambah 02 sama dengan 03. Persatuan Indonesia. Tidak ada lagi Jokowi, tidak ada lagi Prabowo. Wah senang atau tidak, kau puas atau tidak, kau harus terima Jokowi Ma'ruf menang. Tidak mau apa lagi. Dia curang Ustadz, urusan pengadilan sudah selesai. Kalau bebas di dunia ada lagi pengadilan akhirat, tidak usah ribut. Nah, ini sudah lama bertetangga gara-gara beda pilihan baku musuh. Beleng-beleng. Nah kasih kau gajinya dong. Sudah, jangan lagi berpecah belah. Tidak ada enaknya itu orang bermusuhan. Sebaliknya, bagus itu banyak teman. Apa baiknya banyak teman? Satu, banyak teman, gampang murah rezekimu. Saya di Makassar hampir tidak pernah duitku habis. Di mana-mana ada yang bayarkan saya. Saya ke pasar, baru turun dari mobil. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Coba, ada yang isi telur, ikan, saya mau bayar, berapa Ji? Nggak usah Ustaz. Nggak enak masih pagi-pagi Ji. Nggak usah Ustaz, dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Istri saya itu senang betul kalau saya ke pasar, nggak keluar duitnya. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Kenapa bisa Ustaz? Coba lihat. Saya ke Polres. Baru turun dari mobil, dilihat CCTV sama Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Siap Komandan. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Perpanjangan SIM Komandan. Panggil Kasat Lantas. Urus SIM-nya Pak Ustaz. Selesaikan cepat ya. Jangan lagi kau minta uangnya. Dosa kau uang Ustaz kau makan. Selesai masalah. Coba. Ayo. Banyak teman gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman panjang umur. Ayo, saya kemarin dari Sukabumi mau pergi ceramah, lanjut ke Istana Wakil Presiden. Perjalanan saya lewat di Bogor, ya, tempatnya menaranya dari saya lihat menara masjidnya As-Sikra, guru kita Arifin Ilham. Begitu saya lihat, saya bilang kita doakan Al-Fatihah. Karena banyak teman, semua yang lewat lihat itu kirimkan Fatihah. Banyak teman, panjang umurmu meskipun kau sudah jadi jenazah. Yang keempat, banyak teman gampang menang pilkada. Jangan ketawa, saya serius. Nah, ayo, cuma yang bisa merusak persaudaraan kita ini adalah sakwa sangka, buruk sangka. Tiba-tiba Pak Wali Kota mutasi. Yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Yang ketawa kok, saya serius ini. Sangka baik. Kok saya dimutasi? Berarti Pak Wali tahu Bapak harus istirahat dulu, gunakan waktu lebih banyak sama keluarga. Sangka baik. Ini ibu-ibu yang paling sering sangka buruk sama suaminya. Suaminya dijadikan tahanan kota, wajib lapor 24 jam.
Menelpon tidak dijawab, panggilan tak terjawabnya 99 kali. Telepon suaminya tidak jawab, sangka baik. Telepon, oh suamiku lagi menghadap wali kota. Tenang perasaan. Telepon lagi tidak dijawab, oh suamiku lagi sholat duha. Sangka baik. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh berarti suamiku lagi nge-grab. Sangka baik. Tenang perasaan. Ya, saya dulu tamat SMA daftar tentara. Karena pendek tidak lulus. Temanku lulus jadi polisi. Sekarang dia reserse Satu Bunga di Sulawesi Barat, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih jadi ustadz. Alhamdulillah dia yang baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah ku caramai ke semua. Sangka baik. 2013 saya ikut pilwali di Makassar, 10 pasang calon, saya juara 2. Kalau ustadz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Sangka baik. Bapak-bapak ASN, kalau ada mutasi sangka baik saja Pak. Tenang perasaanmu. Jangan sangka buruk. Apalagi pergi cari santet. Sangka baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada intinya kita hadir di sini, mari kembali merapatkan persaudaraan. Banyak penyakit hati tapi waktu yang terbatas. Sudah kita periksa. Oh, ini saya sakit. Sekarang wala tai'asu birrauhillah. Kalau hatinya sakit, obati. Bagaimana cara mengobati sakit hati? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir. Gimana caranya ibu berzikir? Maka ibu-ibu majelis taklim masing-masing punya bawa tas, ya. Jangan tasnya hanya dibungkus dalam kue. Ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Kalau ada pengantin dia bungkus semua kue masuk di tas. Ibu-ibu Columbus itu. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Ayo, maka tasnya isi tasbih. Isi tasbih. Ibu lagi di kendaraan dari rumah menuju ke tempat majelis taklim, pegang zikirnya, tasbihnya. Subhanallah, subhanallah. Bapak-bapak lagi nunggu antrian ketemu Pak Wali Kota, berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba lihat cewek cantik. Kelihatan pahanya, apa yang kita ucapkan? Bukan alhamdulillah. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan yang indah itu. Ternyata masih dilihat, ucapkan astagfirullah, palingkan pandangan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, zikir. Cuma kalau berzikir, kan zikir yang paling populer itu yang 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma supaya bagus dan nancap di hati, zikirnya perdengarkan telinga dan jangan terlalu cepat. Dan zikir Pak terlalu cepat, ini tidak ada bekasnya. 9999999999. Apa artinya itu, bos? Ada dula di sampingnya. Apa kau panggilkan saya? Apa panggil? Dula-dula tidak kedengar tadi. Yang bagus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perbaiki. Ibu-ibu, 1, zikir. Yang kedua, baca Quran. Qiraatil Quran. Yang ketiga, supaya hati tenang lagi, kalau mulai sakit, perbanyak bersalawat kepada Nabi. Ya, ibu-ibu pagi-pagi lagi goreng ikan, salawat. Salatullah, salamullah. Dia dengar suaminya, dia sambung. Lalu suaminya lagi lap kaca. Ala toha rasulillah. Dia dengar anaknya lagi kerja PR. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Lewat Pak Camat, didengar Pak Camat teriak, semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terakhir, dalam Al-Quran Allah bertanya, ya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang yang beriman dengan fasik? Beriman dengan pura-pura beriman. Fasik itu pura-pura beriman. Kata Allah, la yasta'un. Tidak sama. Apa perbedaannya? Menurut Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, kalau dia dengar ceramah, dia dengar dakwah, dengar pengajian, maka dia berkata,
makin bertambah imannya. Itu sudah bagus. Pulang ceramah, bener itu dia bilang, Ustadz, saya tadi yang kena kontraktor itu. Bener itu Ustadz, yang tukang gosip saya kena, maka besok saya tidak ulang. Bagus imannya. Tapi kalau sebaliknya, dinasehati tidak mempan, maka yang disindir dalam ayat berikutnya, wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum. Kau sampaikan ayat Allah, kau nasihati atau tidak, kau ceramai atau tidak, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang, Ibu? Tahu binatang? Ibu saya di kampung sampai detik ini masih jual beli kambing. Itu kalau ada kambing beliau yang nakal, suka seruduk temannya, dia panggil penjaga kambing, kau jual itu kambing. Nakal itu, dia ganggu temannya. Sampai di pasar, Bu Haji, tidak ada yang beli, bawa pulang, potong kita makan sama-sama. Kambing nakal, jual, tidak laku, potong kita makan. Tapi kalau ada ibu di sini, tukang gosip, tidak sholat, tukang tipu, ini apa? Potong. Siapa yang mau makan? Ayo, jual. Siapa yang mau beli? Merugikan. Maka ini disebut mereka lebih hina dari binatang. Inilah tujuan daripada pemerintah Kota Medan mengajak kita ke sini agar kita bisa lebih baik dari binatang dan tidak menjadi lebih hina dari binatang.